Halo pemirsa, selamat pagi, siang, sore, dan malam kapanpun Anda mengakses channel video ini. Saya Divi dari channel Sukses Autopilot, seorang intuitive advisor, analis energi dan vibrasi. Membahas seputar Law of Attraction Indonesia melalui pendekatan metafisika dan hukum spiritual alam semesta. Dan untuk video Law of Attraction Indonesia ini, terbagi menjadi beberapa bagian yang pemirsa bisa ikuti untuk mendapatkan gambaran atau materi yang utuh dan lengkap. Itu link video yang terkait sudah saya pasang di deskripsi di bawah ini. Bila simak terus video sampai habis, silakan subscribe buat yang belum dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Pemirsa, kali ini kita akan membahas temukan uang tak terduga. Coba perhatikan ini. Selektivitas perhatian. Pernahkah Anda berjalan santai di trotoar lalu tiba-tiba melihat selembar uang tergeletak di tanah? Seperti ini seringkali terasa mengejutkan dan menggembirakan, seolah semesta sedang memberikan hadiah kecil. Namun apakah fenomena ini hanya kebetulan belaka atau ada alasan lebih dalam mengapa kita mengalaminya? Apakah Anda merasa tiba-tiba mulai memperhatikan sesuatu yang sebelumnya tidak pernah Anda sadari? Misalnya setelah membeli mobil baru, Anda mulai sering melihat mobil dengan merek dan model yang sama di jalan. Fenomena ini terjadi karena selektivitas perhatian, sebuah mekanisme otak yang membantu kita menyaring informasi yang dianggap relevan dengan kondisi atau minat kita saat ini. Selektivitas perhatian adalah kemampuan otak untuk memfokuskan perhatian pada informasi tertentu sambil mengabaikan informasi lain yang tidak dianggap penting. Dalam kehidupan sehari-hari, kita terus-menerus dibanjiri dengan berbagai rangsangan sensorik, suara, warna, gerakan, dan berbagai informasi lainnya. Tanpa mekanisme ini, kita akan kewalahan memproses semuanya sekaligus. Tentu, konsep ini erat kaitannya dengan Reticular Activating System atau RAS. Bagian otak yang bertindak sebagai filter untuk menentukan informasi mana yang masuk ke dalam kesadaran kita. Adalah efek Baader-Meinhof atau fenomena frekuensi ilusi. Efek ini terjadi ketika Anda baru saja mengetahui atau tertarik pada sesuatu, lalu mulai melihatnya di mana-mana. Misalnya Anda baru belajar tentang istilah tertentu, lalu tiba-tiba sering mendengarnya dalam percakapan atau membaca di media sosial. Anda baru menyukai suatu lagu dan rasanya lagu tersebut terus terdengar di berbagai tempat. Mencari dan menemukan bukti yang mendukung keyakinan atau bias konfirmasi. Otak kita cenderung memperhatikan informasi yang mendukung keyakinan kita dan mengabaikan informasi yang bertentangan. Contohnya, jika Anda percaya bahwa suatu angka membawa keberuntungan, Anda akan lebih sering menyadari saat angka itu muncul di kehidupan sehari-hari. Jika Anda memiliki pandangan politik tertentu, Anda lebih cenderung memperhatikan berita yang mendukung pandangan Anda dan mengabaikan yang berlawanan. Hal ini juga terjadi bagi penganut kepercayaan atau agama. Cenderung memperhatikan hal-hal yang mendukung keyakinan atau memperkuat imannya dan mengabaikan yang melemahkan atau yang bertentangan dengan yang diyakini selama ini. Contoh lain, seorang ibu yang berada di ruangan ramai tetap bisa langsung menyadari tangisan bayinya di tengah banyaknya suara yang lain. Hal ini terjadi karena otaknya telah terprogram untuk memperhatikan suara yang paling relevan saja baginya. Menemukan kesempatan yang sebelumnya terlewat. Bagaimana kita bisa melewatkan kesempatan? Setiap hari kita menerima jutaan informasi dari lingkungan di sekitar, tetapi otak kita hanya mampu memproses sebagian kecil saja. Informasi yang tidak dianggap relevan oleh pikiran kita akan diabaikan, bahkan jika sebenarnya ada peluang besar di dalamnya. Namun, ketika kita mulai memiliki minat atau fokus tertentu, otak kita menjadi lebih peka terhadap hal-hal yang berkaitan dengan minat tersebut. Akibatnya kita mulai melihat peluang yang sebenarnya sudah ada sebelumnya, tapi terlewat karena kita tidak memprioritaskan perhatian terhadap. Contoh kasus dalam kehidupan sehari-hari. 1. Mencari peluang bisnis di bidang properti. Seorang individu yang awalnya tidak tertarik dengan bisnis properti mungkin tidak akan memperhatikan iklan rumah dijual, proyek pembangunan baru, atau seminar investasi. Namun ketika ia mulai mencari peluang bisnis di bidang ini, tiba-tiba ia menyadari bahwa ada banyak informasi seputar properti di sekitarnya. Mulai dari papan iklan di jalan, obrolan teman, hingga artikel yang muncul di media sosialnya. Kita mencari mobil baru. Seseorang yang berencana membeli mobil baru, misalnya merek A, mungkin sebelumnya jarang memperhatikan mobil ini di jalan. Namun setelah ia tertarik untuk membelinya, ia mulai melihat mobil tersebut ada di mana-mana. Ini bukan karena jumlahnya tiba-tiba bertambah, tetapi karena otaknya kini lebih fokus memperhatikannya. 3. Menemukan peluang kerja yang sebelumnya terlewat. Banyak orang mengeluhkan sulitnya mencari pekerjaan.
Tetapi setelah mereka mulai benar-benar aktif mencari dan terlibat dalam komunitas profesional, mereka tiba-tiba melihat lebih banyak lowongan pekerjaan, mendengar peluang dari rekan, atau menemukan informasi tentang perusahaan yang sedang membuka posisi baru. 4. Kesempatan dalam investasi atau tren pasar. Ketika seseorang mulai tertarik pada investasi saham atau kripto, ia mulai menyadari berita-berita ekonomi yang sebenarnya sudah sering muncul sebelumnya. Ia juga lebih cepat menangkap tren dan informasi yang berkaitan dengan pasar keuangan yang sebelumnya hanya dianggap sebagai berita biasa. Lantas bagaimana memanfaatkan fenomena ini? Tentukan fokus Anda. Jika Anda ingin menemukan peluang dalam bidang tertentu, fokuskan perhatian Anda pada informasi terkait. Semakin sering Anda berpikir dan mencari tahu tentang suatu hal, semakin besar kemungkinan Anda menemukan peluang di dalamnya. Perluas jaringan dan sumber informasi. Bergabunglah dengan komunitas, ikuti seminar, baca berita, dan aktif di media sosial yang relevan dengan bidang yang ingin Anda eksplorasi. Ini akan membantu lebih cepat menangkap peluang yang sebelumnya tidak terlihat. Latih kesadaran dan keterbukaan. Jangan abaikan informasi hanya karena terlihat sepele. Kadang, peluang besar datang dari hal-hal kecil yang sebelumnya kita anggap tidak penting. Gunakan selektivitas perhatian secara positif. Daripada membiarkan otak terfokus pada hal-hal negatif atau yang tidak produktif, arahkan saja perhatian Anda pada hal-hal yang membawa manfaat dan peluang. Menemukan uang di jalan. Ketika seseorang sedang mengalami masalah keuangan atau fokus pada uang, kemungkinan besar ia lebih waspada terhadap objek seperti uang kertas atau koin di sekitar. Ini menjelaskan mengapa beberapa orang lebih sering menemukan uang di jalan dibandingkan yang lain. Dari sudut pandang law of attraction, apa yang kita pikirkan dan rasakan dapat menarik pengalaman yang serupa ke dalam hidup kita. Jika Anda sering bersyukur dan merasa berlimpah, semesta akan memantulkan energi ini dengan cara yang tak terduga seperti menemukan uang di jalan. Fenomena sinkronisitas, yaitu kejadian-kejadian yang tampaknya kebetulan tapi memiliki makna mendalam. Menemukan uang secara tak terduga bisa menjadi tanda bahwa Anda berada dalam aliran energi positif dan selaras dengan alam semesta. Ini keberuntungan atau pola ilmiah. Beberapa orang melihat ini sebagai keberuntungan murni, namun secara statistik, uang kertas dan koin seringkali terjatuh dari kantong orang lain dan kemungkinan besar ditemukan oleh mereka yang lebih perhatian terhadap lingkungan sekitar. Orang yang percaya bahwa menemukan uang adalah tanda dari semesta, mungkin sebagai dorongan bahwa Anda sedang berada di jalur yang tepat atau sebagai pengingat untuk selalu bersyukur atas rezeki yang datang, sekecil apapun itu. Kesempatan sebenarnya selalu ada di sekitar kita, tetapi kita baru menyadarinya ketika otak kita mulai fokus pada hal tersebut. Dengan memahami bagaimana selektivitas perhatian bekerja, kita dapat lebih efektif dalam menemukan dan memanfaatkan peluang yang sebelumnya terlewatkan. Jadi jika Anda ingin sukses dalam bidang tertentu, mulailah dengan mengarahkan fokus dan perhatian Anda pada hal tersebut. Maka peluang yang Anda cari akan mulai bermunculan. Aktivitas perhatian adalah mekanisme penting dalam psikologi yang membantu kita menyaring informasi berdasarkan kebutuhan, minat, atau pengalaman pribadi. Fenomena ini tidak hanya mempengaruhi cara kita melihat dunia, tetapi bagaimana kita membuat keputusan dan membentuk keyakinan. Dengan memahami konsep ini, kita bisa lebih sadar terhadap cara kerja pikiran kita dan lebih bijak dalam mengelola fokus serta perhatian kita sehari. Pikiran kita cenderung memperhatikan hal-hal yang relevan dengan keinginan atau fokus kita saat itu. Jika Anda sedang mengalami masalah keuangan atau berpikir tentang uang, tentu otak Anda menjadi lebih waspada terhadap objek yang menyerupai uang di sekitar Anda. Menemukan uang tak terduga di jalan bisa dijelaskan dari berbagai perspektif, baik dari sisi psikologi, spiritualitas, maupun hukum kebetulan, apapun alasannya. Pengalaman ini bisa menjadi pengingat bahwa rezeki bisa datang dari mana saja dan kapan saja. Yang terpenting adalah bagaimana kita memaknainya dan tetap bersyukur atas setiap kejutan kecil dalam kehidupan kita. Baiklah pemirsa, itu bagian ke-433 dari video Law of Attraction Indonesia. Sampai di sini dulu ya. Sampai bertemu di bagian berikutnya. Silakan subscribe buat yang belum dan jangan lupa nyalakan loncengnya akan mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel ini setiap minggunya. Sampai jumpa.